Baik, dari tadi kita sudah melihat beberapa contoh piktogram itu sendiri. Sebenarnya piktogram itu fungsinya apa ya? Jadi desain piktografi itu sendiri ya, yang dengan kata lain Anda merancang desain piktogram itu punya banyak fungsi. Dan kenapa itu harus dipelajari? Karena piktogram ini sangat penting ya. Jadi piktogram itu bisa berfungsi sebagai informasi dan instruksi. Contohnya tadi beberapa piktogram tadi atau sign system ya, jadi kayak misalnya rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, rambu-rambu yang biasanya di tepi jalan, kemudian ada sign system yang di tempat-tempat umum. Itu tadi merupakan informasi sekaligus instruksi, bisa berupa larangan, bisa berupa warning atau peringatan ya, bisa juga memberikan informasi. Nah, ada juga yang namanya identifikasi. Fungsi identifikasi itu memberikan menunjukkan sebuah identitas. Nah, ini biasanya berada di desain logo. Desain logo yang sering Anda jumpai ya, setiap perusahaan biasanya memiliki sebuah logo, desain logo. Kemudian bisa juga sebagai sarana dalam presentasi. Contohnya adalah infografis dan sign system. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan beberapa contoh-contoh ya. Jadi, kalau sarana identifikasi itu sebagai identitas itu, contohnya adalah logo ya. Jadi, logo-logo yang Anda lihat sebenarnya itu adalah bentuk dari pengembangan piktogram. Ya, ketika Anda membuat ikon itu tadi ya, itu bisa dikembangkan menjadi sebuah logo perusahaan. Misalnya ini logo apa? Playboy, ini dari kelinci ya, yang disimplify atau diabstraksikan jadi seperti ini. Nah, ini buaya ya. Anda tahu sebenarnya kelinci dan buaya ini kompleks gitu kalau digambarkan, tetapi ketika dia mewakili sebuah identitas, dia harus bentuk yang sangat sederhana, yang mungkin ini hanya ditampilkan kecil saja gitu ya. Kalau misalnya di seragam dia dibordir. Nah, seperti itu adalah fungsi dari piktogram itu sebagai identitas. Nah, dia akan tetap dikenali dan bisa membedakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain. Nah, ini contoh yang lainnya, ini adalah logo. Sebenarnya semua ini ya, desain-desain logo ini ya pengembangan dari desain piktografi itu. Ketika Anda mempelajari desain piktografi, nantinya outputnya selain Anda bisa membuat icon, selain Anda bisa bikin sign system kayak tanda-tanda tadi, itu Anda juga bisa mengembangkan sebuah logo gitu. Dan ini sangat penting gitu untuk di perkembangan saat ini ya. Suatu saat mungkin Anda punya usaha, Anda bisa merancang logo sendiri. Nah, misalnya ini contoh yang fauna, temanya seperti ini. Ini semuanya ikan, tapi penggambarannya, visualisasinya, ragamnya macam-macam. Nah, di sini yang sudah logo yang sudah lebih kompleks lagi. Nah, ini ada logo Pertamina. Nah, kemudian yang kedua ada sarana informasi dan instruksi. Nah, kalau yang tadi saya bahas tadi ya, sebagai petunjuk arah, simbol-simbol di tempat umum, bisa restoran, toilet, telepon. Nah, di sini dia intinya harus bisa mudah dimengerti dan dapat dibaca dari berbagai kalangan. Nah, jadi intinya ini harus bersifat universal ya. Nah, sebenarnya ini piktogram itu awalnya digunakan sejarahnya itu dulu untuk ini ya. Piktogram itu untuk menggambarkan berbagai cabang olahraga. Jadi kalau Anda kemarin lihat Asian Games itu dia punya piktogram sendiri yang menggambarkan berbagai cabang-cabang olahraga. Ya, misalnya lompat tinggi, angkat besi dan lain-lain, tinju, kemudian ada volley air, bulu tangkis dan lain-lain. Itu semuanya pasti punya. Nah, begitu juga tadi ada larangan, misalnya dilarang merokok, ya, dilarang putar balik dan lain-lain. Nah, ini piktogram yang digunakan di London ya. Anda bisa lihat di sini.